Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kami berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini dapat mengikuti ibadah walaupun melalui video yang ditayangkan oleh guru-guru sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik di rumah, kami sekedar mengingatkan supaya jangan lupa untuk ikut beribadah melalui video yang sudah dibuat oleh guru-guru sekolah minggu. Dan kepada semua orang tua di rumah, kami harapkan ikut mendampingi semua anak-anak untuk ikut beribadah di rumah dan juga menyaksikan video yang sudah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan kepada setiap persembahan yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak sekolah minggu di rumah, kami juga menghimbau supaya diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu atau kepada bendahara jemaat atau juga kepada penatua di sektor masing-masing. Demikian himbauan dari kami guru-guru sekolah minggu. Kami berharap semua anak-anak mengikuti ibadah yang sudah ditayangkan oleh guru-guru sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ini di mana? Oh iya, di gereja. Sekarang hari apa sih? Hari Minggu. Oh, adik-adik sekolah minggu mau beribadah sekolah minggu lewat online. Tapi kok sendiri ya? Abang ada ide. Abang mau kasih unjuk kalau abang udah bisa sulap. Abang udah jadi kayak Pak Tarno. Abang mau manggil Kak Gadis. Yuk, bantu adik-adik yang di rumah, bantu abang ya. Bantu ya, tolong dibantu ya. Yuk, panggil bareng-bareng yuk. Prok prok prok, jadi apa Kak Gadis? Belum semangat, sekali lagi. Harus semangat semuanya, harus semangat. Ntar kalau abang kayak gini, kita panggil prok prok prok, jadi apa Kak Gadis? Lah, kok Kak Erika sih? Salah nih, kayak adik-adik di rumah belum semangat. Kita ulangin lagi. 1, 2, 3. Salah, adik-adik kurang semangat nih. Kita panggil lagi Kak Gadis. Semuanya yang nonton, semuanya semangat ya. Biar kita panggil Kak Gadis, biar nggak salah. Ntar yang datang malah pendeta, kan malah ribet. Kita panggil lagi sekali lagi. Kak Gadis. Salah mantranya. Ulang. Prok prok prok, jadi apa Kak Gadis? Akhirnya salah. Situ kameranya. Salah bang, ya ampun. Pantesan kok kosong dong, kok situ. Biasa, ya kan? Masih pusing, masih baru bangun soalnya ngantuk tadi bang. Aduh, pantesan dari tempat tidur tadi langsung. Iya. Keren nggak abang? Keren kan? Parah. Keren nih, Bang Joshua udah bisa sulap loh adik-adik. Keren ya, luar biasa loh. Tapi tadi kan gue manggil Kak Gadis. Tapi kok kosong. Kak Erika yang datang? Oh, Kak Erika, tadi kebalik ya? Iya, terus bilangin lagi. Panggil lagi kali ya? Panggil lagi. Kita munculkan lagi Kak Erikanya. Tadi abang udah ngasih sesuatu ke Kak Gadis. Iya. Kak Gadis bisa. Kak Gadis bisa. Sudah bisa sulap juga. Coba kita lihat. Kita coba Kita ya. lihat. Ayo, Yuk, Bang. bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Prok prok prok, jadi apa Kak Erika? Aduh, karena belum semangat nih Kak. Kayaknya karena aku masih baru deh bang. Iya, coba kita biar lebih semangat. Semua yang nonton lebih semangat, oke? Harus bisa. Mantranya gini Kak. Harus gini ya, oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Prok prok prok, jadi apa Kak Erika? Kak. Mundur. Sini. Kenapa deket banget? Aduh, kedeketan nih. Di situ dia. Oke Kak, akhirnya kita lengkap semua. Semua sudah lengkap. Ada Abang Joshua dan Kak Gadis dan Kak Erika. Untuk jadi well hari ini. Betul sekali. Nah, yang akan berkhotbah hari ini kita akan dilayani oleh Amang Penatua RH Sinaga. Dan pemusik kita ada Kak Grace. Ada Kak Grace. Dan untuk liturgis ada Amang Penatua Simatupang. Oke. Dan untuk nanti berdoa firman ada Kak Erna. Dan ada persembahan itu Kak Tumanggor. Oke, semua sudah lengkap ya Bang? Sudah lengkap semuanya. Kita sudah lengkap semua buat pelayanan hari ini. Oke, karena sudah lengkap, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan segera menyiapkan hati untuk memulai ibadah kita. Semua adik-adik lipat tangannya, ditutup matanya. Kita akan bersaat teduh. Kakak persilahkan adik-adik untuk berdoa di dalam hati masing-masing.
Kak Gadis, lihat deh. Apa bang? Cuaca hari ini tuh kayak cerah banget. Iya ya bang ya, cerah Secerah banget muka kakak. Iya dong. Wajah aku mah selalu cerah bang tiap minggu karena Nah, kan ketemu sama adik-adik. Kita mau ibadah sekolah minggu, jadi kita harus tetap cerah terus mukanya. Iya dong. Sebagai ucapan syukur kita nyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Oke, sama-sama berdiri yuk. Bangkit berdiri. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Mana tepuk tangannya? Surya bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Masih dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu Dalamnya Hatiku. Tetap bersuka cita. Mari bertepuk tangan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, jadikanlah hatiku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, jadikanlah hatiku sukacita, oh sukacita. Haleluya, sana bang. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, adik-adik masih tetap berdiri. Kita membuka ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukuman-Mu. Namun oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik masih ingat minggu lalu kita firmannya tentang gunakan waktu dengan baik. Siapa di sini yang sudah pergunakan waktunya dengan baik? Ayo, atau siapa? masih kayak kemarin, kayak si Chandra itu yang dicerita minggu lalu, main game terus tapi lupa waktu? Atau sudah gunakan waktunya dengan baik, bantu papa mama, belajar yang rajin, berdoa, baca firman Tuhan. Abang nonton video sekolah minggu. nonton video sekolah minggu. Abang udah gunakan waktu dengan baik belum minggu ini? Udah dong, pasti udah yang dong. terbaik, ngasih yang terbaik. Nah, minggu ini kita temanya adalah tentang kaya di dalam Tuhan. Gimana Kaya di dalam tuh? Tuhan. Kaya di dalam Tuhan. Kenapa kita harus merasa kaya di dalam Tuhan? Karena kita ini anak-anak Istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena Yesus. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan. Aku
Aku istimewa. Adik-adik, mari Bangkit berdiri. berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Masih dengan semangat kita nyanyikan tegap dan katakan kau cinta Yesus. Yuk semua siap-siap badannya. Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Tegap dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Semua bungkuk dan bisikan. Bungkuk dan bisikan kau cinta Yesus. Bungkuk dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Semua siap-siap, Lompat dan teriakan. lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Belajar 10 hukum Taurat. Adik-adik yang di rumah masih pada ingat nggak hukum Taurat yang minggu lalu? Hukum Taurat yang Tujuh. ketujuh. Apa bang isinya bang? Hukum Taurat ketujuh isinya adalah 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Oke, pasti pada inget dong. Yang sekarang hukum Taurat keberapa kak? Kedelapan. Kedelapan. Yang isinya apa tuh kak? Hukum Taurat yang kedelapan isinya adalah jangan mencuri. Oke, gampang dong kayak cuma dua kata. Dua kata, gampang. Kita Coba ulang ya. kita adik-adik belajar sekali lagi. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Oke, bisa? Bisa dong. Minggu depan kita belajar Hukum Taurat yang ke-9. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah, siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus
Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan doa yang dipimpin oleh Kak Erna. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya semua, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang begitu baik kepada kami, sehingga pagi hari ini pun Tuhan kami boleh tetap berkebaktian, kami boleh mendengarkan lagu-lagu pujian yang dibawakan kakak-kakak sekolah minggu kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, pujian tadi boleh penyemangat bagi hidup kami, agar kami pun semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, sebentar nanti pun kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami, agar firman yang ditaburkan oleh kakak sekolah minggu kami melalui Amang Penatua boleh kami dengarkan dengan baik ya Tuhan Yesus. Karena kami juga tahu Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu kaya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkatilah kami, biarlah Tuhan yang boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di setiap hidup kami ya Bapa. Dan begitu juga Tuhan Yesus dengan kakak sekolah minggu yang memberitakan firman, biarlah Tuhan yang boleh berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus, agar semuanya pun boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan pelayanannya pun boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, itu semua atas seizin Tuhan. Makasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Rawalumbu. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 5. Namun saya akan baca dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus, kepada jemaat Allah yang ada di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Dan bacaan kita hari ini, topik utama kita adalah ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya di dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pelayanannya, Rasul Paulus banyak mengalami penderitaan. Rasul Paulus bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa dimasukkan ke dalam penjara? Karena dia melayani dan memberitakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum selanjutnya firman Tuhan ini kita dengarkan, saya akan menjelaskan dulu sebelumnya siapa itu Rasul Paulus. Saulus adalah nama sebelumnya dari Paulus. Saulus ini adalah orang Farisi. Dia orang Farisi, orang yang saleh dan orang yang tahu akan firman Tuhan. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa Saulus itu benci kepada orang-orang Kristen. Dia tidak suka kepada orang-orang Kristen. Kenapa tidak suka? Karena dia kira orang-orang Kristen itu
akan menyudutkan dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Saulus pergi ke kota Damaskus untuk mengejar orang-orang Kristen atau orang-orang pengikut Yesus. Karena kenapa dia pergi ke Damaskus? Dia akan menangkap, menghukum mati, menembak, dan segala macam yang menurut dia baik itu dilakukan kepada semua orang pengikut Kristus. Tetapi ketika di tengah perjalanan sebelum ke Damaskus, ada sinar dari langit turun menyinari Saulus, dan ketika ada sinar itu dia tersungkur sampai ke tanah, dan ada suara dari surga yang mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau membunuh atau kenapa engkau menyiksa semua pengikut-pengikutku, atau kenapa engkau menyiksa aku? Lalu Saulus berseru, siapakah kau yang, atau suara siapakah itu? Siapakah kau? Apa kau Tuhan? Kata Saulus. Sehingga Tuhan juga bersuara dari surga, ya, saya adalah Tuhan yang kau sakiti tersebut. Dengan seketika Saulus bangkit dan Yesus menyuruh dia pergi ke Damaskus untuk melayani di sana. Dan ketika Saulus bangkit, dia menjadi buta. Dia melihat semuanya menjadi gelap. Dia melihat sekitarnya gelap. Sehingga, kenapa saya Tuhan? Kata Saulus. Ya, kamu menjadi buta. Pergilah ke Damaskus, di sana kamu akan tahu nanti apa rencanaku. Nah, teman-temannya membawa dia ke Damaskus. Sampai di Damaskus dia 3 hari berada di sana. Dia diam, tidak makan, tidak minum. Nah, Yesus menyuruh seorang pengikutnya, yaitu Ananias, namanya Ananias, supaya Ananias pergi ke Damaskus menemui Saulus, supaya dia berdoa untuk Saulus, dan Ananias pergi. Dia mendoakan Saulus, sehingga Saulus sembuh, dia bisa melihat kembali, dan Saulus dibaptis di sana. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa Saulus mendapat berkat dari Tuhan? Karena ketika Tuhan memerintahkan dia pergi ke Damaskus, dia pergi. Walaupun posisinya tersebut dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak melihat apa-apa. Sehingga Tuhan mengindahkan Saulus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika dia sampai di Damaskus, dia bertobat. Dia bertobat. Saulus menjadi pemberita firman Tuhan. Sesuai dengan bacaan kita tadi, dikatakan adalah Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus. Paulus itu dipanggil menjadi Rasul Yesus. Paulus memberitakan firman ke seluruh dunia. Nah, ketika orang-orang melihat dia memberitakan, ada yang tidak suka, bahkan ada yang membenci dia. Sehingga dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ketika Paulus menuliskan surat dari penjara kepada kota di Korintus, dia melihat orang-orang di Korintus itu sudah bersukacita dan mereka semua sudah menerima Yesus. Mereka dengan senang hati, dengan sukacita menerima setiap ucapan-ucapan yang diberikan oleh Paulus kepada mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengatakan, di firman Tuhan ayat 5 dikatakan, sebab di dalam dia kamu menjadi kaya. Menjadi kaya maksudnya apa ini adik-adik? Kaya yang dimaksudkan di sini adalah bukan masalah materi, atau bukan karena uang, atau karena harta, atau karena rumah. Tetapi Paulus memaksudkan di sini adalah, yaitu kaya dalam pengetahuan. Kenapa saya katakan, kenapa Paulus mengatakan kaya dalam pengetahuan? Kalau orang pintar, kalau orang mempunyai ilmu, kemana-mana pun dia nanti akan berhasil. Dia mencari pekerjaan apapun, pasti akan berhasil. Karena dia pintar, karena dia mempunyai pengetahuan. Kalau orang tidak pintar, mencari pekerjaan itu sungguh sangat sulit. Makanya Paulus mengatakan, kaya di dalam segala sesuatu. Itu tema kita pada hari ini.
Kalau adik-adik kaya di dalam pengetahuan, apapun cita-cita adik-adik yang akan adik-adik kejar di masa depan, pasti akan tercapai. Tetapi dengan catatan, adik-adik harus meminta di dalam kerendahan hati. Meminta kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Nah, dalam nats kita minggu ini, Paulus hanya fokus kepada dua hal penting, yaitu perkataan dan pengetahuan. Sekali lagi saya katakan, perkataan dan pengetahuan. Adik-adik, minggu lalu sudah saya singgung, jangan suka berbohong. Jangan suka berkata dusta. Stop dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna. Stop mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang ditekankan oleh firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan adalah pengetahuan. Tadi saya bilang kalau adik-adik mempunyai ilmu pengetahuan, kalau adik-adik sudah pintar, kalau adik-adik sudah mempunyai ilmu yang banyak atau pendidikan yang tinggi, kemanapun adik-adik melangkah, kemanapun adik-adik berjalan, kemanapun adik-adik mencari sesuatu pekerjaan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tetapi ingat, kalau kita mengeluarkan kata-kata atau sekalipun mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu dibenci, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, raih cita-citamu, raih ilmu yang tinggi. Selagi otak kita mampu untuk belajar, adik-adik belajar dengan giat. Kalau selagi orang tua kita masih mampu membiayai pendidikan kita, raih cita-citamu setinggi apapun yang kamu bisa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, melalui firman pada minggu ini ditekankan kepada kita, khususnya kepada adik-adik, bukan masalah kekayaan harta. Bukan hanya karena harta banyak, uang, atau punya rumah banyak, atau punya uang banyak. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tadi dikatakan, kaya dalam segala sesuatu. Makanya sesuai dengan tema kita adalah kaya di dalam Tuhan. Kalau adik-adik sudah kaya pengetahuan, kalau adik-adik sudah kaya ilmu, kalau adik-adik sudah kaya segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, niscaya adik-adik akan menerima segala sesuatu dari Tuhan dengan sempurna. Dengan sempurna. Makanya adik-adik, kekayaan yang diberikan oleh Tuhan adalah kekayaan melalui ilmu pengetahuan. Kalau harta memang diberikan oleh Tuhan, tapi kita harus mengusahakannya. Kita harus bekerja. Orang tua kita bekerja dengan susah payah untuk mencari uang. Itu semua demi adik-adik. Itu dari Tuhan, tetapi melalui usaha kita. Tetapi pengetahuan Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Tuhan memberikan secara cuma-cuma dari atas. Tinggal kita atau tinggal adik-adik, mau nggak belajar dengan sungguh-sungguh? Mau nggak belajar dengan giat? Mau nggak adik-adik mencapai cita-cita yang tinggi? Kalau adik-adik mau, nah belajar dengan giat. Raih ilmu dengan giat. Jangan henti-hentinya belajar. Jangan hanya bermain game online. Jangan hanya bermain game Mobile Legends. Seperti Chandra minggu lalu. Dia tidak ingat makan, dia tidak ingat tidur. Dia hanya bermain. Kalau adik-adik hanya bermain, itu tidak dapat kita capai nanti. Tetapi ingat, rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Supaya apa yang adik-adik cita-citakan ke depan, adik-adik dapat meraihnya. Dan Tuhan dari atas nanti melihat setiap usaha yang adik-adik lakukan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, adik-adik haruslah semakin bersyukur kepada Tuhan, karena semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, itu sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Adik-adik sudah terima itu di dalam keluargamu. Adik-adik sudah lihat orang tua sehat-sehat semua. Apalagi dalam situasi COVID pada saat ini. Kita sangat bersyukur, kita sangat bersuka cita. Tidak ada di antara adik-adik semuanya yang sakit. Kita jauh semua dari COVID. Itu karena apa? Itu karena Tuhan yang berkehendak kepada kita. Tuhan tidak menghendaki kita mengalami COVID. Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Tuhan tidak menghendaki kita
tidak sehat. Makanya jaga kesehatan, jangan terlalu sering bermain, dan ingat tidur, ingat istirahat. Nah, sekali lagi saya penekanan untuk firman Tuhan pada hari ini, di ayat 5 tadi dikatakan, kekayaan yang sesungguhnya yang dicari oleh kita adalah ilmu pengetahuan. Ingat ya adik-adik, ilmu pengetahuan. Kalau kita sudah mempunyai ilmu, kita niscaya akan memperoleh apa yang kita cita-citakan. Demikian firman Tuhan untuk kita minggu ini. Kiranya adik-adik diberkati Tuhan, semuanya memperoleh berkat, dan semuanya baik adik-adik, orang tua, kakak, abang, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya adik-adik sekolah minggu Tuhan, ajari mereka untuk selalu giat belajar dan menuntut ilmu. Karena sesuai dengan firman Tuhan, karena itu adalah sumber pengetahuan. Karena semuanya itu adalah menjadi kekayaan untuk kehidupan adik-adik pada hari-hari yang akan datang. Kau berkati semua anak-anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Rawalumbu Tuhan. Kau jauhkan dari semua anak-anak ini penyakit-penyakit yang ada pada saat ini, yaitu COVID. Biar adik-adik semua dalam keadaan sehat, dapat belajar dari rumah, dapat bergereja dari rumah, dan melakukan aktivitas semuanya dari rumah. Kau berkati semua kami juga Tuhan, dan juga orang tua mereka, Tuhan berkati dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk mengumpulkan persembahan kita tertulis di dalam kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikian firman Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, adik-adik mari doakan persembahannya. Taruh persembahannya di dada, kita doakan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik mari tetap berdiri, kita berdiri untuk menutup ibadah kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu Adik-adik. adik-adik. Sampai jumpa di ibadah Minggu minggu depan. Dadah.